Oke, negara Malaysia digadang-gadang akan menjadi negara maju, selangkah lagi akan menjadi negara maju. Itu menurut Bank Dunia. Selama bertahun-tahun Malaysia sering dianggap lebih maju dibanding dengan Indonesia. Jalan tol mereka lebih rapi, transportasi mereka lebih tertata, pendapatan masyarakat mereka lebih tinggi, dan mata uang mereka jauh lebih dikdaya ketimbang rupiah. Namun pertanyaannya adalah, apakah Malaysia benar-benar menjadi negara maju lebih dulu? Atau justru Indonesia memiliki peluang yang lebih besar dalam jangka waktu yang panjang? Mari kita bahas. Menurut klasifikasi Bank Dunia, negara berpendapatan tinggi atau high income country adalah negara yang memiliki gross national income atau Gini per kapita di 14.000 USD per tahun. Dan Malaysia sedikit lagi akan menyampai angka tersebut karena saat ini Malaysia untuk Gininya sendiri adalah di angka 13.000 USD per tahun. Artinya, secara pendapatan masyarakat, Malaysia selangkah lagi akan menjadi negara maju. Congratulations to Malaysia yang selangkah lagi akan menjadi negara maju. Bahkan jika melihat indikator lainnya, Malaysia memiliki banyak keunggulan. Indikator pertama adalah tingkat kemiskinan ekstrim di Malaysia itu tergolong rendah ya jika kita bandingkan dengan beberapa negara di kawasan termasuk Indonesia. Infrastruktur mereka termasuk pelabuhan, jalan, salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Bandara Kuala Lumpur menjadi salah satu hub penerbangan terbesar di kawasan. Sistem kesehatan, pendidikan relatif lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Tidak heran jika banyak perusahaan multinasional memilih Malaysia sebagai basis produksi elektronik mereka, termasuk semikonduktor hingga pusat pelayanan digital. Namun, justru ketika hampir mencapai garis finish, tantangan terbesar mulai muncul. Ekonom menyebut fenomena ini sebagai middle income trap. Artinya, sebuah negara berhasil keluar dari kemiskinan tetapi kemudian kesulitan naik menjadi negara maju. Kenapa bisa begitu? Karena keunggulan biaya tenaga kerja murah mulai hilang. Gaji naik, biaya produksi naik. Tetapi produktivitas dan inovasi tidak naik cepat. Itu akibat daya saing mulai melemah. Inilah yang sedang menjadi tantangan bagi Malaysia. Pertumbuhan ekonomi kini rata-rata berada di kisaran 4-5% per tahun. Angka ini sebenarnya cukup sehat, tetapi belum cukup tinggi untuk mengejar negara-negara maju yang pertumbuhan ekonominya jauh lebih cepat. Selain itu, populasi Malaysia sekitar 35 juta jiwa. Pasar domestik relatif kecil. Ketika konsumsi dalam negeri terbatas, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat bergantung pada ekspor. Padahal dunia ini semakin tidak pasti. Perang dagang, ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok global, semuanya membuat negara yang bergantung pada ekspor harus mulai berhati-hati. Sekarang, mari kita melihat Indonesia. Jika dibandingkan Malaysia hari ini, Indonesia memang sangat tertinggal. Pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran 5.500 USD per tahun. Masih cukup jauh di kategori negara maju. Namun, Indonesia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Malaysia, yaitu skala ekonomi. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia. Pasar domestik yang sangat besar membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada ekspor. Ketika konsumsi masyarakat meningkat, ekonomi Indonesia itu pun didorong naik. Ini alasan mengapa banyak investor global mulai memandang Indonesia sebagai pasar masa depan. Bahkan beberapa perusahaan dunia memindahkan investasinya ke Indonesia untuk mendekati konsumen yang terus bertambah. Jadi, siapa lebih unggul, Malaysia atau Indonesia? Jika kita bandingkan hari ini, Malaysia unggul dalam kualitas infrastruktur. Malaysia unggul dalam pendapatan masyarakat, Malaysia juga unggul dalam efisiensi birokrasi di banyak sektor. Tetapi, Indonesia masih unggul dalam ukuran pasar. Indonesia unggul dalam sumber daya alam, Indonesia unggul dalam bonus demografi. Dan yang paling menarik adalah potensi pertumbuhan Indonesia masih jauh lebih besar karena titik awalnya masih sangat rendah. Dalam ekonomi ada istilah catch up growth. Negara berkembang seringkali bisa tumbuh lebih cepat karena masih memiliki ruang yang besar untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan negara yang hampir maju biasanya pertumbuhannya mulai melambat. Namun, semua peluang itu bukan berarti otomatis menjadi kenyataan ya. Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Produktivitas tenaga kerja itu masih rendah jika kita bandingkan dengan Malaysia. Kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Korupsi dan birokrasi masih menjadi hambatan investasi di sejumlah daerah. Kesenjangan pembangunan antar wilayah juga masih cukup lebar.
Jika masalah-masalah tersebut tidak diselesaikan, bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban demografi. Artinya, jumlah penduduk besar tetapi lapangan pekerjaan berkualitas tidak tersedia. Jadi, apakah Malaysia akan menjadi negara maju? Kemungkinan besar sangat iya terjadi. Bahkan bisa terjadi dalam waktu beberapa tahun ke depan apabila pendapatan per kapita berhasil melewati ambang batas negara maju. Tapi, apakah Malaysia akan menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara? Belum tentu. Karena Indonesia memiliki peluang jangka panjang yang jauh lebih besar. Jika Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 6%, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat industri manufaktur, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan tidak mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Indonesia bisa melampaui negara-negara di kawasan, termasuk Malaysia, dari sisi ukuran ekonomi dan pengaruh global. Pada akhirnya, Malaysia mungkin akan lebih dulu mencapai status negara maju. Namun, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi siapa yang lebih kaya hari ini, melainkan negara mana yang mampu memanfaatkan peluang dengan baik dalam waktu 20 tahun ke depan. Karena sejarah ekonomi selalu menunjukkan satu hal, yang menentukan masa depan bukan siapa yang memimpin hari ini, tetapi siapa yang mampu terus beradaptasi dengan perubahan dunia. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Follow for more. Bye-bye.